जो साल भर में कुछ नहीं हुआ ना तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे पापा। तुमको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था मही। पापा नहीं नहीं, Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu sangean ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul MS Dhoni The Untold Story yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Mahendra Mahisingh Dhoni dan pencapaiannya memimpin tim kriket India memenangkan Piala Dunia. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada 2 April 2011, terlihat penonton stadion bersorak meneriaki nama India. Dari ruang tunggu ada pria bernama Mahendra Singh Dhoni atau dikenal sebagai Dhoni bersiap memasuki lapangan. Seluruh penonton beramai-ramai menyambut kehadiran Kapten Dhoni. Meninggalkan teriakan penonton, kita dibawa pada tahun 1981 saat Dhoni dilahirkan. Ia merupakan anak kedua dari Pak An Singh Dhoni. Tahun-tahun telah berlalu. Pak An menghidupi keluarganya dengan pekerjaan sebagai tukang pompa air lapangan. Hari itu ia terkena marah atasannya karena tidak menyiram lapangan. Padahal ia sengaja menghindari bentrok dengan warga. सर क्वार्टर्स के लिए कम पड़ गया तो जवाब तो हमें को देना पड़ेगा ना सर। Sementara itu, Dhoni kecil atau biasa dipanggil Mahi sudah bersekolah. Suatu hari saat ia bermain sepak bola, Dhoni menarik perhatian Keshav, seorang pelatih kriket. Melihat kemampuan Dhoni menjadi kiper, Keshav ingin mengajak Dhoni bergabung dengan tim kriketnya. Tapi sayangnya Dhoni tidak tertarik. पागल है क्या? छोटा बॉल से कौन खेलेगा? Keesokan harinya, Keshav masih berusaha mengajak Dhoni. Ia meminta Dhoni ikut dalam seleksi sore nanti. Pada sorenya, Dhoni ikut dalam seleksi dan menunjukkan keterampilannya dalam menangkap bola. Keshav pun memasukkan Dhoni dalam tim kriket sekolah. Meski begitu, Dhoni ingin menjadi pemukul. Hanya saja Keshav belum mengizinkannya. लेकिन सब बैठे बोला ना पहले विकेट कीपिंग स्कूल का बाद रोज 2 घंटा आके यहाँ प्रैक्टिस करना है, ओके? Sepulang sekolah, Dhoni bicara dengan kedua orang tuanya. Ia pun dibolehkan bermain kriket asal PR sekolah sudah beres. Setiap harinya Dhoni berlatih 2 jam bermain kriket. Ia terus-terusan menjadi penangkap handal dan sesekali curi kesempatan memegang pukulan. Lalu di saat Keshav terlambat datang, Dhoni membujuk seniornya bernama Akas agar ia boleh mencoba posisi pemukul. Tidak disangka, pukulan Dhoni membuat orang-orang bertepuk tangan. Lama-kelamaan Dhoni semakin cinta dengan kriket. Bahkan ia memasang poster pemain kriket besar di kamarnya. Hal ini membuat Pak An merasa khawatir jika anaknya mau jadi olahragawan. Ia berharap Dhoni sekolah dengan benar dan dapat kerja bagus. Namun tahun-tahun terlalui. Dhoni justru semakin serius dengan permainan kriketnya. Ia tampil dengan pukulan-pukulan mengagumkan. Kehebatan Dhoni semakin disorot saat ia menjadi pemukul pembuka dalam pertandingan. Satu desa pun atau malah satu kecamatan pada heboh menyaksikan dahsyatnya bola-bola Dhoni. Tapi sayangnya bakat Dhoni tidak didukung fasilitas yang memadai. Itu kenapa Param, si penjaga toko olahraga, membujuk orang untuk mensponsori Dhoni walaupun cara itu tidak berhasil. Dan meskipun semua orang bangga pada Dhoni, Pak An justru lebih khawatir dengan sekolahnya. Belum lagi saat Dhoni bilang jika jadwal ujiannya berdekatan dengan jadwal seleksi kriket. Dhoni mencoba meyakinkan ayahnya jika ia bisa melakukan semuanya dengan baik. पानी पीजिए ना। अरे पानी पी लूंगा मगर 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो जाएगा? बोले ना, करने दीजिए उसे जो कर रहा है, छोड़िए। Lalu besoknya Dhoni ngebut mengerjakan soal-soal karena ia harus mengejar kereta ke tempat seleksi pertandingan.
Nyatanya, Doni tetap bisa memukul dengan mengagumkan. Sampai-sampai berita ini terdengar di telinga Deval yang mana atasan Paan. Deval ingin merekrut Doni dalam tim Central Coalfields dengan bayaran jauh di atas klub Doni sebelumnya. Paan pun setuju untuk masa depan Doni yang lebih cerah. अरे भाई मुंह मीठा कराइए सबका चलिए हाँ जी हाँ जी Malamnya ia bersama istri dan kakak Doni memberikan kejutan untuk Doni. Saat Doni pulang, ia melihat satu set peralatan kriket baru dan tawaran bergabung di klub baru. Hal ini membuat Doni begitu senang lalu mendatangi Param agar tidak meminta sponsor lagi. तू खेलता जा जान लगा के Hari-hari Doni dihabiskan dengan berlatih kriket, termasuk dengan Santos temannya yang juga jago. Setelah pindah ke klub baru, kehidupan Doni mulai berubah. Ia bahkan sudah bisa membeli motor baru. Akan tetapi, saat mengikuti final turnamen, Doni yang digadang-gadang pemain terbaik dikalahkan pamornya oleh Yuvraj Singh. Saat hasil seleksi dari turnamen diumumkan, orang-orang menyimak dan terkejut mendapati nama Doni tidak disebut dalam daftar. 3 ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके सिलेक्शन को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ लेकिन इस टीम में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए. Doni sudah mengetahui ini, tapi ia menganggap itu jadi pelajaran yang membuatnya sadar jika kemampuannya masih kurang. Meski begitu, Doni terpilih dalam turnamen Dulip yang dimuat di koran. Tapi apesnya, Doni telat mengetahui informasi ini karena tidak menerima surat resmi dari Deval. Doni pun bergegas pergi ke kantor Deval yang sedang disibukkan rapat. Selain itu, Deval terlihat tidak antusias karena menurutnya Doni sudah tidak keburu ikut pertandingan besok. न्यूज़ तो सही है चांस मिस हो गया एक काम करो तुम लोग सब आपस में कुछ कर लो जो कुछ भी होगा हम रिम्बर्स करवा देंगे बाद में ठीक है. Di saat Doni hampir menyerah, ada teman-teman Doni dan Param yang berusaha keras agar Doni bisa mengejar pertandingan. Mereka pun mengumpulkan uang tidak seberapa untuk menyewa mobil dan menyetir semalaman ke bandara. Tapi sayangnya nasib belum berpihak pada Doni karena ia sudah ketinggalan pesawat. Setelah hari itu, Doni mendapat tawaran pekerjaan sebagai kondektur stasiun dari Animes. Ia tertarik dengan kemampuan kriket Doni, sedangkan ia sendiri juga sangat menyukai kriket. Sepulangnya Doni dari bermain PS, ia disambut ramai karena mendapat pekerjaan dengan syarat bisa mengimbangi permainan kriket Animes. Namun tampaknya kakak Doni bisa melihat ketidaknyamanan adiknya itu. Saat mereka mengobrol berdua, Doni pun jujur tidak ingin mengambil pekerjaan itu, tapi melihat ayahnya sangat senang, Doni tidak bisa menolaknya. तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे मही. Dan besoknya, Doni bermain kriket dengan Animes sampai kelelahan. Ia pun menjadi kondektur stasiun jalur kriket. Di sana Doni tinggal di asrama bersama 3 orang petugas lainnya. Lalu di hari pertama kerja, Doni super kewalahan menghadapi lautan manusia. Ia harus berlari dari peron ke peron lain mengejar kereta. Setelah kerja yang berat, sorenya Doni bermain kriket dengan Animes. Hari demi hari dijalani Doni sampai ia merasa sangat kelelahan. Doni menjadi dilema untuk menentukan pilihannya. Saat ia sendiri di stasiun, Animes menghampirinya dan meminta Doni mengeluarkan unek-uneknya. Ia akhirnya bercerita ia masih ingin menjadi pemain kriket hebat. Tapi karena latihan bukan prioritas utamanya, jadinya kemampuannya tidak meningkat. Animes mengizinkan Doni untuk berlatih ataupun mengikuti turnamen. जब तक हम हैं, तुम्हारा जब मन करे, जहां मन करे, खेलो. अटेंडेंस तुम्हारा जो भी है वो हम देख लेगा. Akhirnya Doni kembali tampil bersinar di lapangan kriket. Ia memanjangkan rambutnya dan mengikuti banyak pertandingan. Semakin ia menang, semakin banyak pertandingan yang artinya semakin blong pekerjaannya. Ia pun kena marah atasannya karena sering bolos dan menghambat pekerjaan lainnya. Akan tetapi hal ini justru membuatnya yakin meneruskan karir kriketnya. Doni pun memutuskan pulang ke rumah meninggalkan pekerjaannya. Begitu bertemu ayahnya, tentu Doni terkena marah. Apalagi Doni habis melewatkan pekerjaan menjanjikan. Tapi Doni mau membuktikan jika pilihannya tidak salah. जो साल भर में कुछ नहीं हुआ ना तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे पापा. तुमको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था मही. पापा नहीं नहीं. Doni menarik perhatian Dewan Asosiasi saat melihat pukulan-pukulannya. Ia akhirnya mendapat kesempatan bergabung dengan tim A ikut dalam turnamen Zimbabwe dan Kenya.
Dhoni menunjukkan kekuatan bakat hingga menjadi sorotan pemberitaan. Mudah saja bagi Dhoni menjadi bintang lapangan sejak kembalinya ia bermain kriket secara serius. Selanjutnya, Dhoni mengikuti tur Bangladesh. Akan tetapi, pada awal pertandingan, Dhoni tidak bermain bagus sehingga membuat orang-orang yang menontonnya ikut gregetan. Selepas pertandingan berakhir, Dhoni bertemu dengan gadis cantik bernama Priyanka. Melihat ada tim kriket, Priyanka ingin minta tanda tangan pada pemain idolanya. Tapi ia tidak diperbolehkan. Dan kebetulan ada Dhoni di sampingnya. Ya, meskipun saat itu Priyanka tidak tahu siapa Dhoni, tapi ia minta tolong Dhoni agar bisa dapat tanda tangan idolanya. Dhoni menyadari ia belum cukup dikenal. Ia pun ragu besok bisa bermain lagi karena tadi performanya tidak bagus. Namun Priyanka yakin Dhoni bisa bermain bagus dalam pertandingan besok hari. Bahkan Priyanka memberi Dhoni nomor HP-nya jika besok ia akan berterima kasih karena ramalan Priyanka jadi kenyataan. Dan benar saja, Dhoni kembali dipanggil untuk ikut pertandingan besok. Ia bermain dengan sangat baik dan mencapai setengah senturi. Orang-orang berseru senang menonton Dhoni beraksi, termasuk juga Priyanka yang akhirnya tahu nama Dhoni. He pumps the air in delight. A first one-day international 100 from Mahendra Singh. Selepas pertandingan, Dhoni yang berhasil mencetak 100 skor kepikiran Priyanka. Ia akhirnya menelpon Priyanka dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian Dhoni mengajak Priyanka pergi dengan helmnya karena kini Dhoni sudah terkenal. Mereka pun menghabiskan banyak waktu bahagia bersama selayaknya orang yang berpacaran. Dhoni juga semakin sukses sebagai atlet kriket. Ia bahkan merambah bintang iklan. Di saat itu, Dhoni belum bisa menembak Priyanka karena fokus utamanya sekarang adalah karirnya. Meski sebenarnya Priyanka tidak terlalu suka digantung seperti itu. I think I really love you. Pareshan mat ho. I don't need an answer. Pertandingan lain sudah menunggu. Dhoni lagi-lagi tampil baik di Pakistan. Kemudian ia menelpon ayahnya dan mendapat ucapan bangga dari Pak An. Lalu ia akan menelpon Priyanka, tapi pulsanya habis. Setelah mendapat telepon, Dhoni melepas rindu dengan Priyanka. Saat itu mendekati hari Valentine, Dhoni meminta kado jam tangan dari Priyanka. Dan besoknya Priyanka memilih jam tangan terbaik untuk Dhoni. Begitu juga Dhoni yang memilih kado untuknya. Akan tetapi saat di jalan pulang, tiba-tiba saja mobil Priyanka tertabrak truk yang membuatnya terguling. Setelah menyelesaikan pertandingan akhirnya, Dhoni terus menghubungi Priyanka tapi tidak bisa. Ia pun menyuruh Chitu untuk mencari tahu lebih lanjut. जरा बता हमको पता करके, ठीक है? चल. Keesokan harinya, Dhoni langsung pulang disambut meriah para fansnya. Dan saat di perjalanan pulang, ia baru mengetahui jika Priyanka meninggal dalam kecelakaan. Dhoni pun begitu hancur mendengarnya. Ia tidak bisa menahan lagi kesedihan itu. Hari demi hari telah berlalu. Dhoni kembali bertanding tapi kali ini tim India dikalahkan Bangladesh. Orang-orang berbalik mencaci maki atlet yang bertanding seolah-olah mereka pengkhianat negara hanya karena tidak menang. Singkat cerita, Dhoni tetap latihan terus-menerus untuk final kejuaraan dunia T20. Dhoni dan tim kriket India kini berada di stadion kriket terbesar di dunia. Semua orang menonton bersama aksinya dan seluruh anggota tim kriket. Berbagai momen menegangkan menambah keseruan. Sampai akhirnya India berhasil mengalahkan Pakistan dan merebut gelar juara. Setelah kejuaraan ini berlalu, Dhoni yang karirnya cemerlang ditunjuk menjadi kapten. Ia ingin memilih sendiri pemain yang bergabung di timnya dan mempersiapkan Piala Dunia meskipun itu masih 3 tahun lagi. Di sisi lain, tim kriket India masih bermain melawan Australia dalam Commonwealth Bank Series. Tim India bermain apik dan akhirnya menjuarai turnamen itu. Bersamaan dengan kesuksesan di bidang kriket, nama Dhoni semakin melambung karena ia menjadi bintang iklan ternama. Hidupnya berubah 180 derajat menjadi orang kaya.
Pada suatu hari, Dhoni menginap di hotel daerah Kolkata. Ia lupa membawa keycard-nya dan menanyakan pada resepsionis yang masih magang. Tapi resepsionis itu tidak mengenal Dhoni dan memaksanya menyerahkan KTP sesuai prosedur hotel. Gadis bernama Saksi ini menarik perhatian Dhoni. Thank you, sir. Okay? Have a good day, sir. Thank you. Thank you. You too. Sedangkan Saksi mendapat protes dari teman-temannya karena tidak mengenal Dhoni lalu menyuruhnya kembali dan meminta maaf. Saat Saksi kembali ke kamarnya, Dhoni justru meminta tanda tangan Saksi yang membuatnya kebingungan. Entah dari mana Dhoni mendapat nomor HP Saksi. Ia menelponnya berkali-kali tapi baru diangkat setelah kelas Saksi selesai. Dhoni bermaksud mendekati Saksi, tapi gadis itu justru mengingatkannya dengan Priyanka. Meski begitu, Dhoni tetap maju dan melewati jalanan jauh demi bertemu Saksi. तुम औरंगाबाद में हो? बस 2 दिन के लिए आए हैं मूड होगा तो मिलेगा Keesokan harinya, Saksi bersama Ritu yang mana temannya sekaligus penggemar Dhoni mengunjungi hotel atlet ganteng itu. Dan betapa terkejutnya Ritu saat melihat ada idolanya. Mereka pun jalan-jalan bersama, tapi Saksi sengaja mengerjai Ritu agar ia bisa berduaan saja dengan Dhoni. Hari-hari pun berlalu, keduanya semakin dekat. Kadang Dhoni yang mendatangi Saksi atau sebaliknya. Hal ini juga membuat Saksi sebagai wanita bertanya-tanya tentang hubungan mereka. Tapi Dhoni tidak bisa memberikan kepastian. अब आगे क्या? Setelah kemesraan dilalui bersama, bahkan sampai memamerkan Dhoni ke depan teman-temannya, akhirnya kedekatan mereka tercium media. Namun hanya Saksi yang dikerubuti wartawan, bahkan sampai menunggu di kampus Saksi. Sementara itu, Dhoni masih sibuk dengan pembentukan tim saat ia kedatangan teman lamanya bernama Satya. Ia tidak menyangka Dhoni temannya dulu saat jadi kondektur kereta sekarang sudah sangat sukses. Satya pun tidak mau berlama-lama dan mengganggu waktu Dhoni. Saat akan pergi, Dhoni memeluknya hangat, tanda ia tidak berubah sombong. Selepas kepergian Satya, Dhoni menghubungi Saksi yang dilanda galau karena ibunya menanyakan hubungan mereka. Dan Saksi hanya bisa menjawab mereka hanya berteman saja. Duh, kasihan. Padahal Saksi sangat mencintai Dhoni sampai hatinya terasa sakit. Dan kebetulan besok hari adalah Valentine. Saksi menanyakan hadiah apa yang Dhoni mau. Hal ini membuat Dhoni kembali teringat Priyanka. Ia pun menutup teleponnya. Tapi diam-diam Dhoni berpikir keras, lalu ia menelpon Saksi kembali untuk melamarnya menjadi istri Mahendra Singh Dhoni. Tentu saja Saksi menjawab iya. Will you marry me, Sakshi? Yes, fine. Dhoni dan Saksi akhirnya menikah. Mereka berbulan madu ke tempat-tempat indah dan mengabadikan momen bersama. Dan akhirnya kemesraan itu harus ditunda dulu karena Dhoni kembali menjadi kapten tim kriket India. Saat ini Sri Lanka memimpin dengan skor 274 sehingga India perlu setidaknya 275 untuk memenangkan final Piala Dunia. Hampir semua rakyat India menonton keseruan pertandingan kriket ini. Dua pemain India memasuki lapangan dan penonton menahan nafas setiap bola melambung. Bola tertangkap hingga akhirnya dua pemain keluar. Melihat timnya kehilangan wiket atau pemukul, Dhoni bersiap masuk ke lapangan. Ia tampak berjalan dengan yakin diiringi seruan dari penonton. Orang-orang berharap cemas sampai doa-doa dilafalkan untuk kemenangan tim kriket India. Pertandingan pun terus berlangsung. Dan puncaknya, Dhoni menyelesaikan tugasnya dengan pukulan ke arah penonton. Dhoni finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India berhasil memenangkan Piala Dunia Kriket setelah 28 tahun lamanya. Para penonton pun menangis haru menyaksikan kemenangan negaranya. Kapten Mahendra Singh Dhoni berhasil membawa timnya menjadi juara dunia. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.